Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yuli Rohmatul Fatimah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 2 Bangunsari, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Umi. Beliau adalah guru kelas 6 dari SDN 2 Bangunsari. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Umi sekarang? Alhamdulillah baik dan alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan melakukan jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas, sebelumnya saya akan supervisi Ibu terlebih dahulu ya. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi pada kali ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Selain itu, melalui percakapan pra-observasi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, agar bertujuan ya, nantinya Ibu bisa lebih baik dan juga bisa lebih percaya diri lagi dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya lakukan ya Bu ya pada kegiatan supervisi kali ini, yaitu kegiatan pembelajaran yang nanti Ibu lakukan ya Bu ya di dalam kelas. Ada beberapa pertanyaan dan apa materi yang akan Ibu lakukan. Baiklah, untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu berada di kelas 6. Untuk materinya yaitu tentang penggunaan was dan were pada kalimat masa lampau. Baik Bu, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya, kira-kira Ibu mempunyai rentangan berapa antara rentangan 1 dan 10 dan di posisi berapa dan apa alasannya Bu? Baiklah, saya merasa saya berada di posisi ke-6 dengan alasan saya masih mudah atau sering kesulitan dalam mengontrol emosi siswa, perasaan siswa, dan juga keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya ya Bu ya, kompetensi apa yang nantinya ingin Ibu kembangkan dalam supervisi akademik ini Bu? Baiklah Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah siswa mampu membedakan penggunaan was dan were pada sebuah kalimat dan juga siswa mampu berdiskusi sesama teman kelompoknya agar pembelajaran lebih aktif dan efektif. Iya, baik Bu. Selanjutnya ya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai pada peserta didik dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan materi yaitu peserta didik mampu berbicara atau mampu menggunakan kata was dan were pada sebuah kalimat lampau atau past tense. Baik Bu. Untuk selanjutnya ya, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai ya, itu apa ya Bu ya? Kemudian apa saja juga indikator dan dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Untuk area pengembangan yang ingin saya ciptakan yaitu pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik, mampu membuat proses pembelajaran menjadi efektif, aktif, siswa saling bertanya, berdiskusi, dan juga berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Baik sekali ya Bu ya, area pengembangannya. Untuk selanjutnya ya Bu ya, ingin bertanya bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan ya dalam pembelajaran di kelas nanti, dan mungkin dari strategi pembelajaran yang Ibu buat dan model pembelajaran yang Ibu buat ya, itu ada metode apa saja Bu, strateginya apa, metodenya apa saja Bu?
Baiklah, untuk pertanyaan ini, strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran inquiry based learning atau model pembelajaran yang mengacu pada pertanyaan. Tujuan saya menggunakan model ini adalah agar siswa lebih tertarik untuk mengetahui suatu hal dan siswa lebih aktif untuk bertanya, entah bertanya kepada teman sejawat ataupun kepada gurunya. Jadi nanti kita sebagai seorang guru, kita harus memfasilitasi siswa atau menjadi fasilitator. Dan pembelajaran itu untuk supaya lebih berpusat kepada siswa. Baik sekali ya Bu ya. Jadi rancangan yang Ibu gunakan ya berdiferensiasi dengan model inquiry based learning ya Bu ya. Selanjutnya ya Bu ya, media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas tadi kan berdiferensi dan based learning. Dalam kegiatan pembelajaran yang nanti Ibu lakukan, adakah ya kekhawatiran atau tantangan-tantangan apa yang Ibu miliki? Untuk tantangan dan kekhawatiran yang saya miliki adalah keaktifan siswa. Karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, begitupun perasaan atau feel saat mereka datang untuk bersekolah, semuanya berbeda-beda. Mungkin bagi siswa yang dalam keadaan happy, mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetapi bagi siswa yang sedang keadaan sedih ataupun sad, mungkin mereka akan kesulitan atau tidak konsentrasi. Jadi itu adalah salah satu tantangan saya, Bu. Baik sekali ya Bu ya, semangat ya Bu ya. Semoga dalam kegiatan pembelajaran nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Untuk kegiatan observasi di kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas Ibu ya. Selanjutnya saya juga akan melakukan penilaian terkait pembelajaran yang Ibu lakukan sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini ya Bu ya. Kira-kira yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini apa Bu? Hal yang saya dapatkan dari hasil percakapan ini adalah saya mempunyai gambaran untuk apa yang akan saya lakukan di kelas nanti, bagaimana saya nanti menghadapi kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang mungkin nanti akan terjadi saat pembelajaran berlangsung. Ya. Baik ya Bu ya. Kalau sudah siap, mari kita langsung ke kelas ya Bu ya. Ya, mari. Mari Bu. Mari. Siap berdiri. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama ya, menundukkan kepala, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran siswa. Bagi yang namanya dipanggil, silakan angkat tangan dan berkata hadir. Saya manggil sesuai dengan yang ada di kelompok. Oke. Agung Pratama, Areta, Fernando, Azrul, Reza, Ulan. Baiklah, untuk hari ini semua bisa mengikuti pelajaran dikarenakan semuanya sudah hadir. Untuk materi hari ini bahasa Inggris, silakan semuanya buku bahasa Inggrisnya dibuka. Baiklah, sebelum pembelajaran harus konsentrasi, masih ingat tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian menurun 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1. Oke?
2 kali ya. Oke, kalau lari kita ingatkan. 1, 2, 3, go. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Oke? Konsentrasi. Setiap pindah tangan berkurang 1. Siap? Konsentrasi. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Oke. Konsentrasi. Materi hari ini adalah tentang penggunaan was dan were. Sebelum itu kita akan kembali mengingat materi yang sebelumnya tentang kegiatan masa lampau atau sesuatu yang sudah kita kerjakan. Contoh, Agung bermain bola kemarin. Kenapa ini dikatakan masa lampau? Karena aku bermain bolanya kemarin. Dan harus diingat materi yang kemarin bahwa kita harus menggunakan verb to. Oke? Kalau menulis bahasa Inggrisnya apa? Right. Ini bentuk verb satunya. Kalau bentuk verb duanya? Rote. Oke? Saya punya beberapa gambar. Oke. Saya akan silakan Mas Jayan keluar terlebih dahulu, tidak apa-apa. Oke. Saya punya beberapa gambar, silakan nanti disebutkan bahasa Inggris verb one-nya, kemudian verb two-nya. Oke? What? Verb two-nya? Oke, kemudian berbicara. Verb one-nya? Berbicara kan? Terus kalau ini memberi. Give. Waktunya? Ya, oke. Kemudian kalau ini mendengarkan. Bentuk pertamanya listen. Bentuk keduanya terakhir berbelanja atau membeli. Bentuk pertamanya bentuk keduanya oke. Berarti pembelajaran yang kemarin masih bisa diingat atau direkam. Ngantuk jere. Oke. Setelah kita mengulas pembelajaran yang kemarin, kita akan belajar materi hari ini tentang penggunaan was dan were. Jadi dalam bahasa Inggris itu nanti pada sebuah kalimat akan ada tulisan was atau were. Apa artinya was atau were? Was atau were tidak mempunyai arti spesifik alias dia kata penghubung. Terus nanti yang akan kita pelajari adalah kapan saatnya kalimat itu menggunakan was, kapan saatnya kalimat itu menggunakan were. Oke? Dalam bahasa Indonesia ada namanya subjek. Kalian tahu subjek artinya? Pelaku. Misal nih, Ivan makan roti. Ivan makan roti. Berarti subjek atau pelakunya itu Ivan. Oke. Kemudian Dina memberi
Diingat-ingat ya. Subjek itu pelaku. Terus pelaku itu ada siapa saja? Karena bahasa Indonesia ya ada saya, ada kamu, ada dia, ada kita, ada kami. Oke? Dan itu dalam bahasa Inggris masing-masing beda penulisannya. Tak kasih contoh. Gak usah dicatat karena nanti tak kasih materi. 1 I. Ada 7 subjek ya. Ayu, Dewe, It. Oke, diperhatikan ya. Ayo sing teng-teng, diperhatikan sing teng-tengnya nanti Jayen. Subjek atau pelaku dalam bahasa Inggris ada 7. Dulu saat saya sekolah biasanya ini ayu dewe. Nah, yang keempat, badan bacanya kan ayu, they, we, he, she, it. I artinya saya atau aku. Saya atau aku. Kemudian you, kamu. They, mereka, kami, dia, tapi laki-laki, dia, perempuan, ini kata benda. Oke, Bu, apa maksudnya I? Jelas, berarti saya. You, jelas kamu. Dan mereka itu berarti siapa, Bu? Misal kelompoknya Reva. Saya mau menjelaskan tentang kelompoknya Reva. Misalkan gini, Reva, Naila, Reta, Zahra, Rizky, Agung. Kan saya kalau menyebutkan semuanya satu-satu lama. Berarti saya gini nyebutnya. Mereka anggota kelompok 4. Misal, mereka. Jadi bisa disingkat mereka. Dan bahasa Inggrisnya berarti they. Lebih dari 2 orang. Itu mereka. Oke. Kalau kami, misalkan saya sama Mulan, terus saya mau ngomong ke Gina, aku sama Mulan mau pergi ke pasar. Bisa. Tapi kalau dalam bahasa Inggris biasanya gini, we atau kami yang terdiri dari 2 orang. Oke. Ingat-ingat. Kalau dia laki-laki, beda lah. Dia laki-laki. Berarti kalau saya tunjuk Reza, dia Reza. Berarti nanti he Reza. Kenapa? Karena Reza nama laki-laki. Tetapi kalau di sini misalkan Reta, berarti jangan pakai he, tapi pakai si. Karena Reta nama perempuan. Kalau misalkan ada namanya James, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Berarti di sini pakai he apa sih? He. Oke. Harus bisa membedakan. Karena nanti nggak bisa membedakan, nggak akan bisa menentukan was sama where-nya. Oke. Ingat-ingat. Kalau di sini ada 2 orang, misalkan Nabila dan Widi. Terus saya ngomong Widi, berarti bahasanya jadi apa? We, kami. Oke. Kalau di sini ada Nabila, misalkan Widi, ada Cynthia, ada Ayu. Terus di sini yang ngomong saya, berarti ini dibahasakan apa mereka berempat? D. Oke. Ingat-ingat ya. Kenapa, Bu, kita harus belajar tentang subjek? Kenapa kita harus mengenal tentang subjek? Karena nanti tugasnya kalian adalah bisa membedakan was dan where pakai sebuah kalimat. Jadi nanti ada tugas nih, kalimat panjang, tengah-tengahnya kosong, titik-titik. Kalau disuruh isi, dia pantasnya was apa where? Terus di mana letak perbedaannya, Bu? Lihat. Kalau was ya, ini digunakan saat subjeknya I,
kemarin. Subjeknya siapa? Nandu. Nandu itu dia laki-laki apa dia perempuan? Kalau dia laki-laki berarti apa? He. Berarti he dia pakai was apa were? Jadi nanti kalau ada kalimat, cara menentukan was were-nya adalah dengan kalian melihat subjeknya. Ini lebih mudah daripada pas sampai mengurutkan kalimat. Oke, ingat-ingat ya. I see he it menggunakan was. Kalau you they we menggunakan were. Nah, nanti ada di sini. Was were, bacanya ini was ini were, harus dibaca were. Oke, were. Oke, I you they we. He she it. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang subjek atau tentang penggunaan was were? Sudah paham? Yakin? Oke, saya coba satu kalimat. Titik Bandung last holiday. Kira-kira titik-titiknya ini was apa were? Was. Kenapa was? Oke, karena subjeknya I. Bu, apa kalau saya mau menentukan was were-nya saya harus tahu artinya semua kalimatnya? Enggak. Yang penting saya yang tahu dalam kalimat itu siapa sih yang jadi subjeknya, siapa sih pelakunya, jelas sudah bisa mana was mana were. Oke? Oke. Saya ulangi sekali lagi, ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan refleksi terlebih dahulu. Refleksi materi sebelumnya dan yang sekarang. Kelompok A, angkat tangan. Kelompok A. Membaca, verb-nya apa? Read. Membaca read. Verb-nya read apa? Read membaca, verb-nya ya. Oke. Kelompoknya Adina. Berkunjung, verb satunya apa? Visit. Kelompoknya Vina, verb duanya berkunjung apa? Visited. Oke. Langsung kembali lagi ke kelompoknya Wulan. Artinya we apa? We. Materi yang sekarang artinya we apa? Kami. Kalau we artinya kami berarti menggunakan was atau were? Nah, menggunakan was atau were? Were. Kelompoknya Leta. Si artinya? Si. Dia perempuan. Berarti kalau dia perempuan menggunakan was atau were? Was. Kelompoknya Vina. They artinya? Mereka. Kalau mereka berarti menggunakan was atau were? Were. Dina. I artinya kan saya. Kalau di situ terdiri dari dua orang, Ayu dan Cynthia, berarti jadinya apa? Kami. Kami bahasa Inggrisnya we. Berarti pakai was atau were? Were. It kata benda. Berarti menggunakan was atau were? Oke. Saya rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya silahkan dikerjakan soal yang sudah saya sediakan. Dan jika ada yang kesusahan, jangan sungkan untuk bertanya. Silakan kerjakan soalnya.
editing gayanya. Kan kita masih kayak video. Soalnya sebenarnya di sini. Nah, nanti perwakilan ya, Rizky. Nanti maju ke sini gayanya ngomong, cocok gayanya nanti dua terus sama nanti perwakilan gayanya cocokin tak kasih teks nanti. Oke? Mas orang perwakilan. Itu nanti pernah wes. Baiklah, soalnya sudah selesai dikerjakan. Baiklah, untuk mengetahui jawabannya, saya akan meminta perwakilan 2 orang untuk membacakan jawabannya. Silakan. Pertama, Rizky, bukunya di bawah. Ayo, dibuka yang benar. Oke. Bacakan tulis nomor 1 sama nomor 2. Oke, ini enggak apa. Ini bacaan ini. Oke, baiklah, kita kasih tepuk tangan untuk jawaban dari sini. Selanjutnya, silakan saudara Revi untuk maju ke depan membacakan jawabannya. Ayo, Revi. Oh iya, saudari. Silakan saudari Revi. Ya, buka ya. Ayo saudari Revi. Silakan menghadap ke teman-temannya dan dibacakan. Baiklah, kita kasih tepuk tangan untuk jawabannya. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tugas yang saya berikan sudah selesai dan jam pembelajarannya sudah habis. Maka dari itu saya akan mengakhirinya. Sebelum itu jangan lupa di rumah tetap belajar, dipelajari kembali materi yang sudah disampaikan di sini. Sebelum pembelajaran saat itu ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Jangan keluar, itu tadi kan saya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah baik. Ya baik, di percakapan pasca observasi pada hari ini ya, akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Umi terkait dengan jalannya proses observasi yang dilakukan kemarin ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung kemarin Bu? Baiklah, akan saya jawab. Mungkin untuk awal agak sedikit ada ketegangan karena masih belum terbiasa, tapi alhamdulillah kegiatan pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan ya, refleksi dari pembelajaran yang Ibu kemarin sudah lakukan ya dan sudah terlaksanakan. Indikator ketercapaian yang diinginkan itu apa saja ya Bu ya? Untuk indikator ketercapaiannya, saya menginginkan siswa itu bisa lebih aktif lagi, kemudian mampu memahami pembelajaran serta tujuan pembelajarannya, serta siswa aktif berpartisipasi, baik berdiskusi dengan sejawat ataupun dengan gurunya. Baik Bu, ya. Saat kegiatan pra-observasi kemarin ya Bu ya, Ibu menyebutkan berada di posisi 6. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang kemarin ya Bu ya, sekarang Ibu merasa sudah berada di posisi berapa dan mengapa Ibu
merasa sudah berada di posisi tersebut? Baiklah, saya rasa untuk sekarang saya berada pada posisi 8. Kenapa saya mengatakan ada pada posisi ke-8? Karena saya merasakan ada peningkatan persentase keaktifan siswa yang mulanya bisa dikatakan 50%, sekarang bisa meningkat menjadi 80%. Meskipun ada beberapa siswa yang masih belum bisa mengikuti dengan aktif ataupun antusias, tapi mayoritas sudah bisa mengikuti. Iya, sebelum kegiatan observasi kemarin ya Bu ya, Ibu menyebutkan tentang kekhawatiran dan tantangan-tantangan yang Ibu miliki. Saat pembelajaran kemarin ya Bu ya, apakah kekhawatiran dan tantangan tersebut terjadi? Jika iya, apa solusi yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut Bu? Baiklah, tantangan yang saya khawatirkan pada saat pembelajaran kemarin tidak terjadi sepenuhnya karena siswa banyak yang lebih aktif. Seperti yang saya katakan tadi, persentase keaktifan siswa sudah meningkat. Dan mungkin apa yang akan saya lakukan ke depannya jika ternyata prosentasinya menurun kembali, yang akan saya lakukan adalah mungkin salah satunya kita melakukan ice breaking atau kita bermain game terlebih dahulu, maka akan membuat semangat siswa menjadi bertambah. Baik Bu, luar biasa sekali ya Bu Umi ya, semangat untuk memberi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien terhadap murid, yang berpihak terhadap murid ya Bu ya. Kemudian bisa Ibu ceritakan kembali ya, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tersebut. Untuk area pengembangannya, saya itu sangat mengapresiasi siswa yang sudah berani mendiskusikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Mereka berani berpendapat sesama teman. Kemudian cara-cara pembelajarannya mungkin yang pertama saya lakukan itu adalah kita harus mengetahui feel atau perasaan siswa saat awal pembelajaran. Karena menurut saya faktor perasaan siswa itu sangat berpengaruh terhadap keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Iya, baik sekali. Jadi area pengembangannya ya Bu ya adalah menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan pada peserta didik ya Bu ya. Dan juga dapat anak-anak juga berani mempresentasikan di depan kelas. Selanjutnya menurut Ibu sejauh mana area pengembangan Ibu sudah sampaikan itu tadi ya, sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak Bu? Menurut saya dikatakan berhasil 100% memang belum, tetapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik meskipun memang masih ada sedikit kekurangan. Ya baik Bu, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, namun masih ada kekurangan ya Bu ya yang harus diperbaiki lagi. Menurut Ibu, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tersebut Bu? Salah satu kendala yang saya hadapi pada saat pembelajaran tersebut adalah mood ya, kalau bahasanya sekarang keadaan hati si anak tersebut, dan menurut saya itu adalah faktor internal dari siswa tersebut yang bisa disebabkan mungkin sangunya kurang ataupun ada hal apa di dalam hidup keluarganya. Dan menurut saya hal itulah yang juga akhirnya mempengaruhi kesiapan belajar siswa tersebut. Iya, baik sekali Bu ya, bad moodnya ya, sangunya kurang. Biasanya anak-anak kalau sangunya dari rumah juga kurang, pasti anak-anak itu juga bad mood. Selanjutnya ya Bu ya. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat ya atau kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut ya Bu. Kira-kira mengapa mereka kurang aktif atau tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut Bu? Salah satu faktor mungkin ada yang beralasan, Bu saya belum sarapan, saya ngantuk dan lain sebagainya. Baik Bu. Kemudian ini ya, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran ke depannya dapat berjalan dengan baik dan lebih efektif dan mengena pada murid Bu?
Tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan lebih mempersiapkan kembali strategi model pembelajarannya juga, dan misalkan kita ingin menggunakan alat peraga apa nanti yang sesuai dengan materi, kita harus mempertimbangkan juga bahwa karakteristik setiap siswa itu berbeda. Jadi saya kedepannya akan lebih mengusahakan bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu nanti akan sepenuhnya berpusat kepada siswa dan membuat siswa antusias dalam mengikuti pembelajarannya. Iya, baik sekali ya Bu ya. Selanjutnya ya, saya mohon izin untuk menyampaikan dari hasil observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang kemarin yang sudah Ibu lakukan ya. Saat kegiatan pembelajaran Ibu sudah melakukan dengan baik ya Bu ya. Mungkin Ibu ingin memberikan tanggapan atas hasil analisis saya. Baik, terima kasih atas penyampaian observasinya Bu. Menurut saya dengan adanya observasi ini saya juga bisa mengetahui apa kekurangan saya, bagaimana saya harus menindaklanjuti dari kekurangan saya tersebut, dan apa saja yang harus saya persiapkan agar lebih baik pembelajaran saya ke depan. Seperti itu. Iya Bu, baik sekali ya Bu ya. Kemudian apa rencana pengembangan yang ingin Ibu lakukan ke depannya untuk lebih meningkatkan kompetensi yang Ibu miliki berdasarkan hasil supervisi yang barusan Ibu lakukan? Untuk aktivitas pengembangan ke depannya mungkin menurut saya adalah pengembangan inovasi pembelajaran yang berkelanjutan, seperti contoh kita mengikuti sedikit diklat-diklat pembelajaran yang saat ini dibutuhkan. Kemudian tujuan saya melakukan hal itu adalah agar pembelajaran yang saya lakukan nantinya lebih baik, lebih bervariasi, lebih efektif dan juga nyaman bagi siswa. Baik Bu. Selanjutnya ya Bu ya, faktor pendukung dari rencana pengembangan itu apa saja Bu? Faktor pendukungnya yaitu ada kepala sekolah selaku sebagai atasan, ada juga rekan sejawat yang nantinya akan kita ajak berkolaborasi dan juga berdiskusi. Kemudian ada juga peserta didik yang nantinya kita jadikan sebagai subjek ataupun refleksi. Ya, untuk selanjutnya nih Bu ya, kapan rencana tersebut akan dilakukan Bu? Rencana tersebut mungkin akan saya lakukan permulaan bulan Oktober hingga pertengahan bulan Oktober. Oh iya ya Bu. Nah, alhamdulillah ya Bu ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Selanjutnya ya Pak, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi pada akademis pada hari ini sudah selesai. Mari kita mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu kepada Bu Umi karena sudah bisa berbagi cerita, dan semoga kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.